Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalasun, hadis yang ke-30. An Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ata wa kana, dan adalah Abdullah itu fi hijri, di dalam pangkuan Abi Sa'idin, Abu Sa'id. Maksudnya dia dirawat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, mungkin anak yatim diasuh oleh Abu Sa'id. Qala, dia mengatakan, qala li Abu Sa'idin, berkata kepada saya Abu Sa'id, ya, bapak asuhnya. Idza kunta, jika adalah engkau itu fil bawadi, di dalam badiah. Badiah itu tempat untuk menggembala kambing orang-orang Badui. Farfa', maka keraskanlah, sautaka, suaramu, bil adzan, dengan adzan. Kenapa? Fa inni sami'tu, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasma'uhu, tidaklah mendengar adzan jinnun, jin, wala insun, tidak pula manusia, wala syajarun, tidak pula pohon, wala hajarun, tidak pula batu, illa, kecuali syahidalahu, akan bersaksi untuk muadzin tadi bahwa dia sudah mengumandangkan adzan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Bukhari, wassiyaqu libni Majah, tapi susunan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi lafalnya yang riwayat Bukhari tidak seperti ini. Hadis ini menunjukkan fadilah adzan, dan bahwasanya adzan itu hendaklah dikeraskan suaranya. Ini masalah yang banyak dilanggar oleh umat Islam pada masa sekarang. Mereka dalam masalah adzan tidak memperhatikan kerasnya suara, tetapi memperhatikan melakukan suara. Nah, padahal melakukan suara adzan tidak ada satupun dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat ulama salaf, mereka menyuruh adzan itu sederhana, tidak pakai meliuk-liuk. Kita bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Samhan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, adzin adzan samhan, adzanlah kamu dengan adzan yang datar. Wa illa, kalau tidak bisa adzan datar, fa'tazilna, singkirilah kami, artinya tidak usah adzan. Ya. Diganti orang yang lain yang bisa adzannya datar. Nah, maka samhan itu dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, yaitu sahlan bila naghamatin, datar, tidak pakai nada-nada, wala tatrib, tidak pakai meliuk-liuk. Fa'tazilna, yang dimaksud singkirlah kami adalah fatruk mangsibat ta'dzin. Nah, tinggalkan posisi sebagai muadzin, biar digantikan yang bisa adzan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnahnya apa? Sunnahnya ini, farfa', keraskanlah. Kalau kita perhatikan yang meliuk-liuk biasanya nggak keras ya, karena apa? Meliuk-liuk itu suaranya jadi panjang, nah, akhirnya membutuhkan suara nafas yang panjang, maka tidak bisa keras. Kalau kita keraskan, semakin keras maka semakin habis nafas kita, dan itu mengharuskan kita tidak bisa bersuara yang panjang-panjang. Lah terus bagaimana adzan-adzan yang ada sekarang? Karena kebanyakannya adalah meliuk-liuk. Ya, adzannya tetap sah, tapi dari sisi hukum menurut para ulama fikih adalah makruh, ya, adzan yang makruh. Ya, seperti rokok ya. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Nah, maka demikian juga adzan ini hukumnya adalah makruh kalau dia adzannya diliuk-liukkan, tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebisa mungkin kita hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa ketika sunnah Nabi ditinggalkan orang, ini pahalanya sangat besar. I'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, annahu man ahya sunnatan min sunnati, siapapun menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, qad umitat ba'di, sudah dimatikan setelahku, setelah matiku, kana lahu minal ajri mithlu man amila biha, dia mendapatkan pahala semisal siapapun yang mengamalkan seperti yang dia amalkan. Alhamdulillah kalau di kampung saya di Mantung ini masih ada beberapa masjid yang adzannya tidak dilakukan. Dan ini adalah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adzan adalah dikeraskan, bukan dilakukan. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abdurrahman.
tetapi dia dirawat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dirawat bukan oleh bapaknya, mungkin bapaknya sudah mati ketika dia masih kecil. Nah, maka inilah fadilah kalau seorang anak dirawat oleh para ulama, menyebabkan dia bisa mengambil ilmu yang banyak. Nah, termasuk dalam kasus ini. Ini Abdullah meriwayatkan hadis dari bapak angkatnya Abu Sa'id, karena Abu Sa'id adalah seorang ulama, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Sa'id ini termasuk sahabat Nabi yang mukthir, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu meriwayatkan 1000 hadis lebih, ya. Itulah yang dimaksud muksir. Itu kalau meriwayatkan 1000 hadis lebih. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa fadilah azan adalah siapapun dan apapun yang mendengar, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, makhluk bernyawa maupun tidak bernyawa, semuanya akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, ini fadilah. Karena itu para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, fadilah azan atau fadilah menjadi imam. Dan ini masing-masing para ulama mempunyai dalil masing-masing. Yang mengatakan menjadi imam lebih utama berdasarkan karena Nabi dipilih oleh Allah sebagai imam. Andaikan muadzin itu lebih utama, niscaya Nabi dijadikan oleh Allah sebagai muadzin. Adapun yang berdalil yang mengatakan muadzin lebih utama berdasarkan hadis-hadis fadilah adzan yang sangat banyak, salah satunya ini. Kemudian perhatikan di sini Nabi menyebutkan jin dan manusia. Jin disebutkan yang pertama, baru kemudian manusia. Ini tidak menunjukkan bahwa berarti jin lebih utama daripada manusia, tidak. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itu yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, adapun kenapa jin disebutkan pertama? Karena memang dari sisi penciptaan, jin itu diciptakan lebih awal daripada manusia. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan itu kami ciptakan dia sebelum manusia, min qablu, yaitu min qablil insan, ya, sebelum manusia, dari api samum. Nah, jan itu adalah bapaknya para jin. Kalau kita manusia, bapak kita adalah Adam. Nah, maka Adam itu setingkat dengan jan, ya. Kalau jan adalah bapaknya para jin, sementara Adam adalah bapaknya para manusia. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah jan ini sama dengan iblis atau bukan? Pendapat yang dipilih oleh guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, tidak sama. Kenapa? Karena iblis itu semua keturunannya adalah kafir. Sementara jan ini, bapaknya jin, nah ini keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana Nabi Adam juga keturunannya ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi bisa dikatakan ringkasnya, ya, jan itu bapaknya para jin secara umum, adapun iblis itu bapaknya para jin kafir. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ternyata pohon-pohon, batu-batu itu bisa menjadi saksi. Padahal mereka tidak punya mata, tidak punya mulut. Tapi memang kita temukan dalil-dalil bahwasanya makhluk-makhluk ini bisa bicara, bisa diajak bicara. Tentu saja bukan oleh seluruh manusia, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh pohon, pohon kamu mendekatlah. Nah, pohonnya kemudian mendekat. Berarti pohon itu sebenarnya mendengar suara. Nah, mungkin kalau kita suruh juga dia dengar, tapi dia tidak mentaati kita, ya. Tapi kalau yang menyuruh adalah Nabi SAW, dia mentaati. Dan jangan lupa hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa para sahabat mengatakan, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar tasbih makanan sedang dimakan. Jadi makanan roti misalnya lagi dipegang begini dimakan, itu ternyata dia bertasbih. Itu di masa Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat sudah tidak terjadi lagi. Ternyata di sini hadisnya belum lengkap, ya. Saya belum baca semuanya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna rawahul Bukhari ta'liqan wa ruya marfu'an wa la yasih. Nah, ini sudah saya bacakan tadi. Adzanlah dengan adzan yang datar, kalau tidak bisa singkirilah kami. Ini hanya perkataan Umar bin Abdul Aziz. Adapun kalau diriwayatkan secara marfu' dari sabda Nabi maka tidak sahih. اللهم تقبل منا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.